Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan info berkenaan dengan tes PPG dan juga P3K. Kali ini aku mau membahas soal yang sering muncul dalam tes PPG, baik pretest Daljab, Prajab maupun UP ya teman-teman. Jadi di sini akan aku bahas beberapa soalnya terkait beberapa materi yang muncul dalam tes PPG. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah pantengin channel aku selama ini, yang udah like, comment, and subscribe juga. Dan juga aku berharap teman-teman dapat lulus dalam tes PPG maupun P3K mendatang ya teman-teman, seperti itu. Mari kita bahas soalnya. Soal yang pertama, Pak Yan adalah guru kelas 6 SD yang akan menyusun RPP dengan KD 3.5, menganalisis teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi puisi. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Yang tepat untuk KD tersebut adalah A. Menilai isi dan makna puisi, B. Menyebutkan unsur puisi, C. Menelaah makna teks puisi dan prosa, D. Menjelaskan unsur prosa. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, di sini KD-nya adalah 3.5 menganalisis teks puisi ke dalam dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kita fokus ke KU-nya aja. Jadi menganalisis itu kan C4. Kalau dalam kognitif tingkatan kognitif ya teman-teman. Jadi ada C1 sampai C6. Kalau yang menganalisis itu masuk kepada C4 dan itu masuk kepada HOTS. Nah, ketika kita ingin mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, maka kita lihat KKO di depan saja ya teman-teman. Kata kerja operasionalnya. Jadi ada menilai, menyebutkan, menelaah, dan menjelaskan. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita udah sering melihat KKO dalam level kognitif ya teman-teman, menilai itu masuk kepada C5, lalu menyebutkan itu masuk kepada C1, dan menjelaskan itu C2 ya teman-teman. Nah, menelaah ini kemungkinan adalah C4. Kita harus memastikan ya teman-teman kalau KKO ini sudah betul di level kognitif. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi, kalau menyebutkan itu ada di C1 pengetahuan, menjelaskan itu ada di C2 pemahaman, dan menelaah itu masuk kepada analisis C4, dan evaluasi atau C5 itu ada menilai ya teman-teman, seperti itu. Maka di sini seharusnya yang paling tepat untuk KD tersebut adalah opsi yang C, karena KKO menelaah itu ada di bagian menganalisis C4 ya teman-teman. Dan juga kita bisa melihat di sini tidak hanya teks puisi aja, namun juga ada prosa ya teman-teman. Maka kita harus memasukkan keduanya. Kalau di opsi A itu hanya puisi aja, dan juga B, sedangkan yang D itu hanya prosa aja. Jadi memang C adalah opsi yang paling tepat dalam soal nomor 1 ini. Soal nomor 2, dalam proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan kerja mandiri dengan diskusi kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Sibernetik. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, kata kuncinya adalah peserta didiknya itu melakukan kerja mandiri, berarti mereka itu mandiri ya teman-teman, seperti itu. Bisa dikatakan mereka itu aktif membangun pengetahuannya sendiri, mencari konsep, menemukan, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini kegiatannya dalam diskusi kelompok. Berarti kan mereka harus aktif ya teman-teman dalam membangun pengetahuannya. Nah, ini sangat cocok dengan teori belajar konstruktivistik ya teman-teman, yang biasanya kata kuncinya adalah membangun pengetahuannya sendiri, lalu juga menemukan konsep, aktif berpikir, juga melakukan trial error, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Kode moral seseorang berkembang melalui interaksi dengan model. Sebagai orang tua, memberi contoh aturan moral yang kemudian diinternalisasi oleh anak. Setelah terinternalisasi, kode moral akan menentukan perilaku yang mendapat hukuman atau tidak. Menyimpang dari kode moral akan menimbulkan penyesalan atau mencela diri.
Teori yang mengatakan bahwa rasa mencela dari setelah melanggar standar akan menjadi sumber motivasi untuk menjaga perilaku adalah A. Teori pelabelan etermistis dari Miller dan Dollar, B. Teori perkembangan moral Kohlberg, C. Teori self-contempt Bandura, dan juga D. Teori kognitif Piaget. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu berawal dari sini. Jadi teori yang mengatakan bahwa rasa mencela setelah melanggar standar malah akan menjadi sumber motivasi untuk menjaga perilaku. Nah, itu masuk kepada teori yang mana? Nah, di sini kalau berkenaan dengan teori-teori ahli ya teman-teman, kita akan sulit untuk menemukan kata kunci jika kita tidak mengenal teori-teorinya. Nah, di sini sudah aku bantu cariin ya teman-teman. Jadi yang sesuai banget dengan kalimat di soal itu aku menemukan di dalam sebuah artikel ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kanan yang udah di blok, kita bacakan terlebih dahulu. Jadi rasa mencela diri atau penyesalan setelah melanggar standar akan menjadi sumber motivasi bagi seseorang untuk menjaga perilakunya sejalan dengan standarnya saat berhadapan dengan motif yang bertentangan. Tidak ada hukuman yang lebih buruk ketimbang pencelaan diri. Nah, itu dicetuskan oleh Bandura ya teman-teman. Nah, itu sangat sesuai dengan apa yang disuguhkan di soal berkenaan dengan teori tadi. Jadi kata kuncinya ada di rasa mencela justru akan menjadi sumber motivasi. Tadi itu merupakan apa yang disampaikan oleh Bandura ya teman-teman. Jadi itu masuk kepada opsi yang C. Nah, tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengenal teori-teori lain yang ada di opsi ya teman-teman. Kalau teori Bandura udah kita pastikan bahwa soal nomor 3 ini adalah ilustrasi untuk soal teori Bandura. Namun kita harus juga mengenal teori lainnya. Nah, untuk yang teori Dollar and Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil. Juga ada dorongan primer dan hubungan stimulus respon yang bersifat bawaan juga menyumbang struktur kepribadian walaupun kurang penting dibanding habit dan dorongan sekunder. Nah, kalau Dollar sama Miller ini berkenaan dengan dorongan ya teman-teman, baik primer dan juga sekunder seperti itu. Dan juga hal-hal penting yang bisa dijadikan kata kunci dalam ilustrasi teori Dollar and Miller udah aku cetak tebal di situ ya teman-teman. Nah, untuk yang Kohlberg, jadi kalau Kohlberg itu udah pernah aku bahas sebelumnya sebenarnya di sini berkenaan dengan perkembangan teori moral. Jadi ukuran dari tinggi rendahnya teori moral individu itu berdasarkan perkembangan penalaran teori moralnya, bukan dari perbuatan moral. Jadi dari teorinya ya teman-teman. Nah, teori perkembangan moral Kohlberg ini menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Jadi berdasarkan penalaran teori moralnya ya teman-teman, di situ yang penting udah aku cetak tebal juga. Nah, yang terakhir adalah teori perkembangan kognitif Siang Piaget ya teman-teman, ini udah aku sering bahas juga. Nah, di sini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Dan biasanya itu ada sensi motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ini juga pernah aku ada singkatannya ya teman-teman. Jadi motor opa, ongkir dibayar oma, seperti itu ya teman-teman. Ini udah aku bahas sebelumnya di video sebelumnya. Nah, ini dia adalah keempat teori yang ada di opsi ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 ini lebih kepada yang Bandura. Soal nomor 4, salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Pak Budi, seorang guru kelas SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Budi ketika membuka pelajaran adalah
A. Membuat kesimpulan tentang jenis-jenis tumbuhan di sekitar tempat tinggal peserta didik. B. Memberikan pesan agar peserta didik selalu berhati-hati menjaga kesehatan. C. Membagikan kurs pada peserta didik tentang cara perawatan tumbuhan. D. Menceritakan peternak kelinci yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar. Soal nomor 4 ini mudah sekali ya teman-teman. Yang diminta adalah bentuk motivasi seperti apa yang dapat diberikan oleh Pak Budi di kelas rendah berkenaan dengan tata cara perawatan tumbuhan dan hewan. Jadi bisa aja dua-duanya atau bisa aja salah satunya. Nah, opsi yang A, membuat kesimpulan ini tidak bisa dijadikan motivasi ya teman-teman. Biasanya ini eh, bisa dilakukan di akhir untuk membuat kesimpulan. Namun kalau dilihat dari kesimpulannya hanya berkenaan dengan jenis-jenis tumbuhan di sekitar tempat tinggal peserta didik. Jadi ini tidak cukup mewakili motivasi yang dapat diberikan oleh Pak Budi ketika membuka pelajaran berkenaan dengan tata cara perawatan tumbuhan dan hewan. Seperti itu ya teman-teman, tidak ada kalimat bagaimana cara merawat tumbuhan atau hewan di situ. Nah, opsi yang B, memberikan pesan agar peserta didik selalu berhati-hati menjaga kesehatan. Nah, di sini udah keluar dari konteks ya teman-teman. Padahal itu berkenaan dengan perawatan tumbuhan dan hewan. Namun di sini memberikan pesan agar peserta didik yang justru selalu berhati-hati menjaga kesehatan seperti itu. Nah, opsi yang C, membagikan kurs kepada peserta didik tentang cara perawatan tumbuhan. Nah, ini masih masuk akal ya teman-teman. Jadi ada perawatan tumbuhan di situ. Namun membagikan kurs di sini kurang tepat untuk dijadikan motivasi ketika membuka pelajaran awal ya teman-teman tentang tata cara perawatan tumbuhan. Opsi yang D ini bisa jadi adalah opsi yang benar karena dengan menceritakan bagaimana peternak kelinci itu sukses dalam merawat kelincinya dengan benar, berarti kan ini adalah bentuk motivasi untuk siswa. Bagaimana cara merawat hewan ya teman-teman, di sini hanya kelinci. Bagaimana cara merawat kelinci dengan baik dan benar agar tumbuh sehat seperti itu. Apalagi yang diceritakan adalah peternak kelinci yang sukses. Itu bisa dijadikan bentuk motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswanya untuk materi tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 5, manfaat penelitian tindakan kelas atau yang biasanya disebut dengan PTK atau disingkat ya teman-teman. Yang pertama, meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan yang ketiga, mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar. B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus. C. Mencakup proses refleksi. D. Menggunakan metodologi baru. Nah, kita lihat ya teman-teman, clue-nya udah ada di yang disebutkan di soal ya teman-teman. Jadi ada 3 manfaat penelitian tindakan kelas di situ. Nah, karena penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk mencari solusi bagaimana agar kelemahan siswa itu justru meningkat atau menjadi kelebihan ya teman-teman. Jadi misalnya nih yang awalnya hasil belajarnya rendah atau partisipasi siswa di kelas kurang, maka dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru akan memilih metode, media, atau model dan lain sebagainya ya teman-teman, atau mungkin pembelajaran berbasis game untuk meningkatkan partisipasi mereka atau untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, di sini akan ditemukan solusi dari masalah yang disuguhkan dalam PTK. Maka masuk akal jika PTK itu akan meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. Jadi kualitasnya juga akan semakin baik ya teman-teman, yang awalnya rendah akan menjadi naik atau tinggi seperti itu. Maka proses belajar mengajarnya juga akan semakin berkualitas dengan dipakainya banyak media, beragam media yang dicoba dalam PTK, dengan dipakainya beragam metode dan model dalam PTK ya teman-teman. Jadi opsi A itu mungkin karena diminta kecuali ya teman-teman.
Opsi yang B, menggunakan rancangan yang bersifat siklus. Nah, ini juga ciri dari PTK ya teman-teman. Di opsi juga sudah disebutkan seperti itu. Biasanya dalam PTK itu ada siklus-siklus yang satu siklusnya terdiri dari 4 tahapan ya teman-teman. Jadi dari planning atau merencanakan, di situ setiap guru biasanya membuat RPP, menentukan sumber belajar, materi ajar, dan lain sebagainya. Metode itu dilakukan di planning atau perencanaan. Nah, selanjutnya itu ada acting ya teman-teman. Jadi action seperti itu. Apa yang sudah direncanakan maka akan diimplementasikan di kelas. Jadi misalnya kalau akan menggunakan metode diskusi atau pembelajaran berbasis game untuk meningkatkan partisipasi siswa, maka apa yang telah direncanakan dalam RPP itu akan dilaksanakan di tahap acting ya teman-teman, pelaksanaan. Lalu setelah itu juga ada tahap observasi. Jadi diobservasi bagaimana sih siswanya saat pengimplementasian metode tertentu seperti itu ya teman-teman. Biasanya juga akan mengajak kolaborator atau rekan guru lainnya untuk membantu mengobservasi. Mungkin kita sebagai guru dan juga peneliti akan sibuk ya teman-teman. Jadi membutuhkan teman untuk membantu observasi. Yang terakhir adalah refleksi. Nah, setelah melaksanakan dan juga mengobservasi, maka kita refleksi apakah sudah mencapai target yang diinginkan. Misalnya hasil belajarnya sudah naik, maka bisa dihentikan di siklus pertama. Namun, jika tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, hasil belajarnya belum naik, tidak sesuai dengan apa yang ditarget atau partisipasinya masih kurang, maka kita harus melanjutkan ke siklus berikutnya, yaitu siklus kedua, yaitu dari perencanaan lagi, planning lagi, lalu acting lagi, dan juga observing, dan yang terakhir reflecting lagi ya teman-teman, seperti itu. Begitu seterusnya, jika belum berhasil ke siklus 3, jika sudah berhasil maka dihentikan di siklus 2. Nah, itu yang disebut PTK itu menggunakan rancangan yang bersifat siklus. Mencakup proses refleksi. Nah, pasti ya teman-teman, ini juga ada di keludi soal ya teman-teman, ada di manfaat yang ketiga. Tentu PTK itu mencakup proses refleksi karena refleksi sendiri ini ada di tahap terakhir dalam suatu siklus ya teman-teman. Di sini juga kan refleksi dari guru apakah pembelajarannya sudah berhasil atau tidak. Seperti itu agar diketahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dialami sebenarnya, seperti itu, ditemukan cara-cara penyelesaiannya. Nah, yang tidak termasuk di sini karena yang diminta adalah kecuali ya teman-teman, maka opsi D ini lebih tepat untuk menjadi jawaban soal nomor 5 ini. Karena tidak harus menggunakan metodologi terbaru, bisa menggunakan metodologi dari peneliti-peneliti sebelumnya, seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 6, Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual dan auditif, B. Visual dan kinestetik, C. Auditif dan kinestetik, D. Visual dan kinestetik. Nah, kita lihat ya teman-teman, kegiatan yang dilakukan Bu Ani ini mengajak siswanya pergi ke ladang jagung ya teman-teman. Jadi aktivitasnya adalah jalan-jalan ke ladang jagung. Di sana itu mereka kegiatannya adalah mengobservasi seperti itu. Nah, ditemukan bahwa mereka itu mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi dari hasil jalan-jalan dan observasi ke ladang jagung milik petani, justru nilai mereka baik dan meningkat seperti itu. Nah, kalau kegiatan observasi, otomatis kan siswa melakukan pengamatan ya teman-teman. Kalau melakukan pengamatan, indera yang paling banyak dipakai atau dominan di situ adalah indera penglihat. Maka seharusnya itu masuk kepada
Jika yang ditanyakan gaya belajar, maka masuk kepada gaya belajar visual ya teman-teman. Seperti yang aku sering jelaskan di video-video sebelumnya, kalau gaya belajar visual biasanya indera penglihatan siswa yang lebih sensitif dan dominan ya teman-teman bisa digunakan untuk membantu mereka belajar seperti itu. Nah, selain pengamatan yang dilakukan melalui indera penglihatan, mereka juga beraktivitas fisik ya teman-teman. Jadi observasi itu kan pasti tidak akan di satu titik aja. Jadi mereka mengamati ke sana kemari, berjalan tidak hanya di dalam kelas aja. Nah, biasanya itu masuk kepada gaya belajar kinestetik karena siswa tidak hanya menggunakan indera pendengaran mereka, penglihatan mereka, namun menggunakan seluruh tubuh ya teman-teman, juga indera peraba saat melakukan pembelajaran seperti itu, saat mengikuti pembelajaran. Intinya mereka tidak hanya berdiam di kelas. Jadi kinestetik seperti itu ya teman-teman, bergerak aktif untuk melakukan kegiatan atau observasi di sini. Maka yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman, jadi visual dan kinestetik juga. Karena di sini disebutkan kegiatannya hanya observasi, tidak ada wawancara dengan petani. Kalau ada wawancara dengan petani, otomatis mereka juga menggunakan indera pendengaran mereka ya teman-teman, yang itu bisa masuk kepada auditif. Sedangkan untuk di soal ini tidak, jadi lebih kepada visual aja dan kinestetik aja. Soal nomor 7. Dalam kompetensi pedagogi, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, C. Menggunakan strategi pembelajaran, D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, di sini ya teman-teman, sebenarnya semuanya masuk kepada menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Tinggal kita cari opsi yang paling lengkap. Nah, opsi yang paling lengkap sudah terlihat itu ada pada opsi yang B. Jadi tidak hanya menerapkan teknik saja, strategi aja ya teman-teman, atau sekedar melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal aja. Jadi harus menerapkan banyak pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak hanya meliputi satu aja, jadi luas seperti itu. Itu masuk kepada kompetensi pedagogi guru dalam menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Soal nomor 8, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan sebagai pendongeng, orator, penerjemah, dan lain sebagainya, maupun tertulis atau tulisan sebagai sastrawan, penulis skenario dalam drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logis matematis, C. Kecerdasan visual spasial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Nah, ini jelas banget ya teman-teman, kata kuncinya itu kata bahasa itu banyak disebutkan di soal ya teman-teman, seperti itu. Dan juga ketika siswa atau anak itu dapat menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan ya teman-teman, apalagi disebutkan di situ job atau profesinya sebagai pendongeng, orator, penerjemah, lalu juga penulis skenario, drama, sastrawan, dan lain sebagainya, itu berkenaan dengan kata-kata yang mereka gunakan secara lisan dan tertulis ya teman-teman. Ini berkenaan dengan bahasa. Sudah pasti kita dapat pastikan ya teman-teman, tentu ini masuk kepada kecerdasan bahasa anak, seperti itu. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah yang A. Tentu
tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengenal kecerdasan lainnya yang ada di opsi. Jadi logis matematis, visual spasial, dan gerak tubuh. Di sini udah aku rangkumkan ya teman-teman. Jadi kalau kecerdasan logis matematis tentu kita lihat dari kata logis matematisnya ya teman-teman, terutama dalam kata matematika. Jadi keterampilan mengelola angka, jadi kata kuncinya biasanya angka ya teman-teman, karena ada logis juga, jadi menggunakan logika atau akal sehat. Ciri-cirinya biasanya kalau anak yang kecerdasan logis matematisnya baik, maka daya ingatnya itu akan tinggi. Lalu juga kerap membawa konsep matematis di kehidupan nyata karena mereka itu memiliki kecerdasan logis matematis yang bagus ya teman-teman, maka akan sering menggunakan atau membawa konsep matematis di kehidupan nyata mereka. Juga terkadang suka dengan puzzle atau teka-teki ya teman-teman, karena logika mereka itu bagus. Lalu juga keterampilan mengelola angka bagus. Nah, untuk kecerdasan visual spasial, dari kata visual berarti kan apa yang peserta didik lihat ya teman-teman, menggunakan indera penglihatan mereka. Jadi kemampuan memvisualisasikan gambar di dalam bayangan. Jadi menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Ciri-cirinya biasanya siswa yang kecerdasan visualnya baik maka akan mampu memvisualisasikan pikiran dalam bentuk gambar. Jadi menuangkan ya teman-teman apa yang mereka pikirkan dalam bentuk gambar, diagram, juga yang berwarna seperti itu, tidak monoton hitam dan putih aja. Lalu biasanya kemampuan menggambarnya lebih baik daripada siswa yang tidak memiliki kecerdasan visual yang baik ya teman-teman, seperti itu. Yang terakhir adalah kecerdasan gerak tubuh atau kinestetik ya teman-teman. Jadi kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan diri, keterampilan menggunakan tangan, mencipta, mengubah sesuatu, dan lain sebagainya. Karena ketika kita mencipta atau mengubah sesuatu, pastikan tubuh kita aktif bergerak seperti itu, tidak hanya menggunakan indera penglihatan atau pendengaran kita aja. Nah, ciri-cirinya biasanya anaknya itu nggak bisa diem ya teman-teman, aktif seperti itu. Lalu juga suka olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Itu adalah kecerdasan logis matematis, visual, dan kinestetik. Semoga teman-teman sudah mengenal ketiganya. Soal nomor 9, konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah kegiatan siswanya itu menyelidiki ya teman-teman, untuk mencari jawaban dari sesuatu seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika siswa itu menyelidiki untuk mencari jawaban, itu lebih masuk kepada konsep dan strategi inquiry learning ya teman-teman. Di sini udah aku rangkumkan untuk opsi lainnya. Kalau discovery learning itu lebih kepada penemuan ya teman-teman. Jadi bukan untuk proses mencari jawaban, namun lebih kepada penemuannya. Jadi berpusat pada peserta didik, pengalamannya itu belajar aktif, lalu berbasis penemuan. Sebenarnya ini tidak banyak perbedaan antara discovery learning dan juga inquiry learning. Perbedaannya aku letakkan di bawah ya teman-teman. Kalau discovery itu lebih menekankan pada penemuan, namun kalau inquiry learning itu lebih menekankan pada proses mencarinya atau penelitiannya atau penyelidikannya, seperti itu ya teman-teman. Semoga sudah bisa membedakan. Nah, kalau inductive learning, jadi kalau istilah deduktif induktif ini ada dalam ini gagasan pokok paragraf dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Siswa dituntut mengikuti pola berpikir dari khusus ke umum. Kalau deduktif kan dari umum ke khusus. Nah, biasanya guru diawali memberikan contoh-contoh tentang konsep dan topik yang akan dipelajari, kemudian siswanya itu berpikir untuk mencapai tujuan pembelajaran, itu adalah inductive learning. Selanjutnya adalah cooperative learning, dari kata kooperatif, jadi pembelajaran yang selalu melibatkan atau menekankan kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa.
Soal nomor 10 adalah soal terakhir dalam video kali ini, jadi aku bacakan. Membantu peserta didik menyadari bahwa mereka dapat hidup lebih rasional dan produktif merupakan tujuan utama dari teori A. REBT, B. Gestalt, C. Psikoanalisis, dan D. CBT ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa singkatan yang memiliki kepanjangan seperti itu. Jadi untuk yang opsi yang A, REBT itu adalah Rational Emotive Behavior Therapy. Kalau yang CBT itu adalah Cognitive Behavior Therapy. Nah, kita lihat di sini dari kepanjangannya aja bisa kita lihat kata kuncinya tentu di kata rasional seperti itu ya teman-teman. Jadi R di sini adalah rasional. Tentu kemungkinan jawabannya adalah di opsi yang A seperti itu. Nah, tidak afdol rasanya kalau kita hanya melihat kata kuncinya ya teman-teman. Namun kata kunci ini memang sangat efektif digunakan untuk menyelesaikan soal-soal pedagogik seperti ini. Jadi R di sini adalah rasional, maka jawabannya seharusnya adalah yang A. Kita kenali teori lainnya ya teman-teman. Jadi kalau yang CBT, terapi yang menitikberatkan pada restrukturasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya, baik secara fisik maupun psikis, dan lebih melihat masa depan daripada masa lalu. Jadi itu ciri dari teori atau terapi CBT ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau yang Gestalt itu terapi yang mengharuskan individu untuk menemukan cara sendiri dalam hidup dan bertanggung jawab untuk mencapai kedewasaan. Nah, erat kaitannya dengan pengalaman individu. Di situ udah aku cetak merah kata kuncinya atau hal yang penting ya teman-teman. Kalau yang CBT itu lebih melihat masa depan daripada masa lalu, kalau yang Gestalt itu lebih menekankan pengalaman individu karena mengharuskan individu tersebut menemukan cara sendiri dalam hidup serta bertanggung jawab seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka dapat merasakan sendiri, memikirkan dan lakukan sendiri saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau yang psikoanalisis itu terapi penyelesaian konflik internal. Karena menganalisis psikologi kita ya teman-teman yang ada di dalam diri yang mengganggu perkembangan kepribadian individu atau pendekatan pada pikiran dan perilaku sehingga individu menemukan wawasan dalam penyelesaian masalah. Nah, di situ udah aku cetak merah hal-hal yang penting seperti itu yang bisa dijadikan kata kunci dalam teori-teori tersebut. Jadi untuk soal nomor 10 ini lebih masuk kepada opsi yang A. Nah, untuk REBT sendiri, jadi peserta didiknya atau anaknya menyadari bahwa mereka dapat hidup lebih rasional dan produktif seperti itu. Sesuai dengan kepanjangan dari REBT itu ada kata rasional di situ. Terakhir adalah kuis dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. Nah, ini agak susah dibedakan ya teman-teman, tampaknya seperti sama namun berbeda seperti itu. Jadi ada metode yang digunakan guru, ada pendekatan, ada strategi dan gaya. Silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Dan karena ini penting, mungkin akan aku bahas di video selanjutnya ya teman-teman berkenaan dengan kuis ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.